Alhamdulillah, segala ucapan doa minta kepada Allah setiap aku berdoa dari 2 periode dengan Rusli Habibie dan Gubernur, aku minta sama Allah dengan keluarganya. Saya minta kepadamu ya Allah, turunkanlah ajab. Sudah manusia apa yang kebal terhadap hukum dan kebal terhadap ajab Allah, hukum Allah. Aku minta setiap aku berdoa, aku minta kepada Allah, berikanlah ajab besar, sebesar-besar yang tidak bisa kubayangkan lagi kejamnya, dan berikanlah kepada Rusli Habibie bersama keluarganya. Yang lain sudah terkabul mati semua toh. Terus aku minta juga kepada tim yang terlibat di dalam menjolimi orang-orang, bukan cuma aku, ada banyak. Terus aku minta di situ baik keluarga mereka, keluarga terdekat mereka, saya minta keadilan Allah ya Allah, berikanlah ajab. Saya sebagai anak yatim, saya sebagai apa ya? Saya sebagai orang yang terjolimi, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki yang membantu gitu ya, atau mendukung aku lah. Kalau masih dulu masih ada banyak pengawal, masih ada orang tua aku toh, aku kan yatim toh, jadi aku tahu itu doa yatim itu pasti terkabul. Saya katanya orang, tidak boleh berdoakan orang, tidak boleh nyumpahin orang, tidak boleh kutukan orang. Tapi saya cari tahu informasi, kalau setiap saat kalau kita mengucapkan ucapan itu atau kutukan, pasti akan dijabah Allah. Kalau setiap saat kita sering sholat, ucapkan itu setiap sholat. Aku kirim dulu doa kepada almarhum bapak saya, aku kirim kepada kayak orang-orang keramat begitulah. Aku tuh kalau tiap sholat itu kan selalu melihat yang begitu-gituan toh. Nah sudah, aku kirim itu doa-doa begitu dan kirim kepada muslimat dan muslimat, baru ucapkan itu kutukan dan bla 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 bla. Di situ aku dapat hidayah begitu, dia yang dapat segala macam lah, kayak ada yang kasih tahu juga, ada saya pelajari juga di buku-buku, ada juga itu dia sama dengan yang aku dapat itu. Di situ kemampuan seseorang kalau sudah tidak bisa melewati segala cobaan yang begitu berat, pasti ucapan kutukan apapun pasti akan terkabul suatu saat nanti. Karena itu katanya itu aku cari informasi itu mengenai itu, dia itu ternyata ada katanya itu ada masuk Al-Qur'an di mana itu katanya itu mendoakan seseorang itu memang tidak baik. Tapi kalau sudah di luar batas kemampuan kita yang terjolimi, setiap ucapan yang kita sebut di dalam doa atau di dalam ucapan apapun, apalagi seorang anak yatim yang terjolimi, yang perlu dibantu cuma dijolimi, diambil haknya dan sebagainya, itu ucapan itu langsung dijabah Allah, kemudian akan dibawa ke langit. Itu yang aku baca di buku ya, langsung dibawa tembus bagaimana kayak gitulah, kayak tembus langsung dibawa ke langit langsung. Dan pada saat itu juga aku dapat kayak petunjuk itu doaku dijabah. Baru aku melihat wajah apa tuh, kayak wajah kayak guru-guru apa tuh, guru orang-orang yang ada nama di sinilah, kayak Ustadz Al-Jufri kayak gitu. Kayak orang-orang kerabat dulu lah. Aku kan masih kerabat, aku pe oma itu masih hubungan keluarga dengan orang ternyata. Padahal Arab dengan Cina kan beda kan. Terus ada Guru Rocky kan Pak Cinurjana juga itu kan masih hubungan keluarga juga dengan bapakku, sebelah bapakku. Baru cuma aku lebih dekat yang Arabnya ini ketimbang itu. Kalau yang ini bapakku, kalau yang Arab itu memang dari kecil aku sering lihat itu kayak mengganggu begitulah. Terus waktu dulu juga kan, waktu saya diserang oleh keluarganya gubernur akan dihabisi nyawanya, sebelum dihabisi saya dia sudah mati lebih dulu. Sebelum terjadi kejadian itu mau pembunuhan, mau menghabisi nyawa saya melihat dulu keanehan dulu. Ada penangkapan gitulah. Adekku datang bercerita tentang kasusnya ini begini, kenapa mereka dihantam, kenapa mereka ditekan, kenapa dia ancam tidak bisa cerai dengan ponakannya gubernur, kan orang sembunyikan ke saya, cuma saya berani menghantam. Di situ saya kaget, saya marah-marah terus, terima telepon marah-marah terus, maki-maki, saya bikin status dan sebagainya, ini keluarganya gubernur ini. Baru saya melihat bayangan hitam situ di halaman rumah saya, itu rumput itu kan tingginya di bawah lutut ya, misalnya rumput menjalar gitulah. Saya melihat bayangan kayak wajah, kayak sosok bapakku. Sudah saya kaget, tapi saya tidak tahu ini kodenya apa. Memang gitu selalu kalau ada hal-hal yang membahayakan, saya selalu melihat hal-hal gaib. Terus kedua, saya 2 hari kemudian lagi saya menyiram bunga. 2 hari sebelumnya penyerangan itu saya menyiram bunga. Saya melihat wajah setan, saya kaget. Langsung balik muka saya. Saya pikir karena waktu masih suasana ngantuk, jadi saya kaget atau lihat cuma sugesti atau apa, saya pikir begitu ya. Jadi saya ambil air siram bunga, kan saya siram bunga itu pagi-pagi, siram bunga sebelum ke kantor, saya siram bunga. Tapi pikiran saya berpikir terus, apa itu yang saya lihat? Itu saya lihat di sini, ininya itu sampai di lutut kayak begini. Oke, tapi ini kan bertahan. Kalau itu kayak lembek, kayak tergantung-gantung begini.
itu rahang itu, baru kulitnya kayak cumi terbakar, giginya bertaring, baru matanya gini, matanya begitulah, pokoknya kayak gitulah aku lihat lah. Kayak ini, kayak ada ini penari-penari Bali begitu, mirip-mirip begitu, gaya-gaya senam begitu, itu mirip-mirip begitu yang aku lihat di pintu kafe saya di dekat pagar rumah. Saya kaget, ih apa ini? Sama saya kan dipesan sama bapakku kalau aku melihat sesuatu yang aneh-aneh atau apa itu disuruh ucapin kalau saya itu adalah cucunya si ini yang memelihara mereka kan, ya mereka keluarga aku itu adalah punya peliharaan begitu, orang tua dulu lah gitu, ya kayak semacam jin begitulah. Terus kedua, aku berpikir, aduh, aku bilang kata gini, karena aku takut juga kan, karena bukan punya bapakku ini, bukan kayak gitu aku pikir, tapi kayaknya itu kode kasih tanda akan ada bahaya ke aku, tapi aku dilindungi. Aku selalu begitu. Coba aku bilang kata, jangan ganggu aku sudah menjaga rumah ini. Kalau saya digangguin begitu, dia digangguin kayak hal-hal begitu. Aku kan sering melihat. Sudah. Tidak lama kemudian penyerangan datang. 2 hari kemudian saya diserang. Cucunya gubernur. Itu sampai itu dilaporan di polisi, itu sampai wartawan ikut-ikut itu kan dihentikan proses itu sampai saya dibuang di Popayato itu kasus itu dia itu. Nah, di situ saya pikir ini orang ini kuat. Tidak sesuai dengan tenaga saya. Walaupun saya punya kelebihan dikit, tapi tetap aku harus waspada toh. Aku berdoa. Aku pegang tembok dinding rumahku kan pernah dipasang sama bapakku, ada sesuatu lah gitu. Saya pegang tembok dinding rumahku, aku berdoa di situ. Kayak minta sesuatu gitulah. Kan bapakku itu kan pernah dulu diserang rumahnya, di sampai orang tidak bisa serang dia itu 2 trek itu. Makanya itu ada sedikit lah. Makanya aku pikir bapakku masih punya peliharaan tuh, jadi aku coba sentuh tembok rumah, baru aku bilang tolong bantu aku diserang baba. Tapi itu ngomongnya itu jangan ngomong begini, ngomong dalam hati, nanti dia akan sangka gila lagi kalau kita ngomong begitu. Jadi aku ngomong ke dalam hati, aku percaya aku itu kan anaknya, tidak mungkin peliharaan bapakku atau peliharaan buyutku itu akan menyakiti aku, pasti aku akan dilihat, pasti aku dikenal, dah setidaknya darah dagingnya. Di situ aku minta, selain aku doa, aku minta bantu aku dan orang yang datang berniat jahat tanpa serangan secara tiba-tiba dan sebagainya, aku kan tidak tahu. Nah, sudah. Alhamdulillah penyerangan itu tidak ada dan tapi secara penyerangan cuma alhamdulillah dia tidak sampai mencelakai aku. Ini batu cuma aku cuma gini ini kayak hujan batu lah dilempar ke saya. Ini kejadiannya nyata. Dilempar ke saya, itu dihantam ke saya. Itu pernah heboh dulu saya diserang. Terus aku sendiri, mamaku dan keluargaku dijebak kasar semua. Jadi mereka begitu dengar ada yang laporan, cip adikku diserang sama gini diserang sama batu gini. Kakakku langsung ambil tindakan, telepon itu keluarganya gubernur. Katanya dia kalau mau cari lawan yang seimbang, bukan perempuan, bukan si Inces itu, dia perempuan. Cari kakaknya. Kalau Ngoni tidak suka dengan kata-katanya di status, cari dia. Serang kakakku, maksudnya dibilang kata cari dia sebagai laki-laki itu cari. Jangan cari perempuan, jangan cari lawan perempuan, banci itu namanya. Cuma karena si Princess sendiri di rumah waktu itu kan mamaku masih di Makassar toh, kalian berani menyerang dia. Kalau seandainya dia punya salah, itu kalian pikir juga penyebab masalah itu dari mana? Dari kalian juga. Kalau kalian tidak suka adik saya pisah dari keluarganya gubernur, lepaskan adik saya. Selama Debbie masih memproses atau selama Debbie masih merontak, tidak akan pernah tenang hidupnya keluarganya gue. Karena aku marah. Nah, di situ kan itu ada itu sampai itu ada penjinahan, itu mesum, aborsi, anak zina, anak haram itu kan memang kejadiannya nyata. Makanya apa yang dibilang sama itu Princess itu memang benar semua kan? Kalian kan tahu keluarga kalian sendiri bagaimana. Makanya jangan cari Princess kalau dia berteriak-teriak di umum. Itu fakta semua kan? Nah, bagaimana kata mamanya kata begini. Ya, sedangkan di sisi lain kan sementara aku mengurus kasus tipikornya Rusli. Dan aku ini kan pernah diancam sama bagian Pemda akan diproses masalah aku ya, karena mereka tidak tahan emosi mereka, jadi keluarganya Rusli Habibie yang menyerang saya gitu. Itulah kejadian sebenarnya. Baru aku itu di samping itu juga aku berdoa, aku ke kubur bapakku dulu toh. Aku tuh kalau aku sudah mulai lemah aku ke kubur dulu. Aku ke kubur ke bapakku itu kan ada sejarahnya matinya itu gimana, ada sedikit mistik-mistik lah. Jadi aku ke kubur bapakku, aku minta ke dia, aku sudah tidak sanggup menghadapi semua dan melindungi keluargaku. Aku kan perempuan, tidak mungkin aku lindungi adekku, sedangkan adekku laki-laki. Cuma kebetulan aku yang memiliki batin kuat dari mereka toh, ya bisa melihat sedikit lah. Nah, sudah toh, di situ aku minta juga berdoa, habis baca dulu doa kirim ziarah, maksudnya ziarah di kubur. Saya pulang setiap sholat itu saya setiap sholat baca tambah 2 rakaat.
Baru saya ucapin di situ, saya minta berikanlah kutukan sebesar-besarnya jika saya memiliki kesalahan terhadap gubernur atau kepada orang-orang. Saya minta kepadamu, ampunilah saya dan perbaikilah jiwa saya. Jika saya merontak dan sebagainya, itu hanya pembelaan diri terhadap saya, karena saya melawan sendiri, tidak pakai pengacara, tidak pakai kiri kanan. Kakak-kakak saya kan sudah memberikan saya menghadapi sesuatu itu, sudah saya sendiri yang hadapi. Biasanya kan mereka yang turun atau pada bodyguard bapakku lah. Nah, sudah di situ saya minta kepada Allah, berikanlah ajab setidaknya kecelakaan bagi Rusli Habibie dan keluarganya, atau meremut jawanya. Saya bilang gitu, Tom. Karena kan setiap tahun juga kan sakit juga kan dada. Saya ucapin kata-kata seperti itu. Tapi aku bilang jangan langsung dikasih mati. Aku minta diberikan saja kecelakaan setidaknya untuk mengubah kelakuan buruknya atau kejolimannya, atau setidaknya untuk memperingati kesadarannya di mana dia sudah menyakiti orang lain atau menyakiti anak yatim. Baru aku minta lagi, berikan ajar kepada orang tuanya Rusli Habibie, dan saya mohon kepadamu, berilah penyiksaan terhadap sakaratul maut buat keluarganya Rusli Habibie dengan Rusli Habibie. Itu aku minta. Kalau memang dia memang bersalah atau memang dia memang menjolimi saya, pasti itu akan terkabul. Aku baca doa terus, baru aku minta. Itu selain aku kirim doa ke almarhum bapakku dengan para itulah. Baru aku minta, berikanlah ajab di dunia dan di akhirat dan di kuburan semuanya. Baba ditolak segala pengampunannya, ditolak segala perbuatan baiknya, dan berikanlah itu pahala-pahalanya diberikan kepada para korban yang kepada aku juga. Tuh aku bilang begitu karena aku juga kan menanggung beban juga, ini berat loh. Nah, terus aku minta terus, baru aku kasih kikis sedikit sama orang-orang yang tahu ini. Saya bilang berdoa, aku berdoa begini. Baru mereka bilang kata, aduh princess, kau berdoa ini bikin merinding, kata, bikin makanya kayak gitulah. Rasanya bikin kutukannya sumpahnya aku itu kata bikin merinding orang ya gitu. Ya iya, kalau memang gubernur dan keluarganya memang melakukan kesalahan terhadap pemecatan terhadap saya, selain itu sebelum itu pemecatan lagi dia pernah menyentuh saya dulu di 2004. Bagaimana dia menyentuh anak orang, anak gadis orang yang tidak pernah ada kesalahan, yang tidak mengenalnya, dan menyentuhnya sudah di luar dari kewajiban seorang haji. Makanya itu masih ada, itu bayang, itu masih teringat terus. Dan aku berusaha ikhlaskan, tetapi saya paling marah itu dia ganggu saya di lingkup kantor. Dia bikin pemalsuan dokumen, dia bikin saya seolah-olah macam-macam, dia bikin saya sekolah gitu. Dia bikin saya seolah-olah gila lah, atau dia bikin saya ASN yang bermasalah lah, dan ini pokoknya semua macam-macam fitnah dia bikin ke aku, sampai dilapor sana lapor sini kayak begitu. Jadi aku minta kepadamu ya Allah, berikanlah hukuman, setidaknya hukuman dunia. Kalau belum ada hukuman di akhir, aku minta berikanlah hukuman untuk menyadarkan mereka dan bla bla bla, dan buktikan kepadaku ya Allah. Soalnya aku bilang kata, buktikan kepadaku ajabmu itu memang betul-betul ada. Itu aku bilang itu selalu toh. Dan aku bilang kata pokoknya lah sudah keluar semua lah itu segala kemarahan itu gitu kan. Ini sudah dua periode, bukan cuma 2 periode sebelumnya lah, cuma 2 periode itu aku sudah mulai lagi. Di situ dah alhamdulillah saya sudah dengar para timnya mengalami kecelakaan, masuk rumah sakit, dipersulit juga di taspen, di pengurusan. Terus mau operasi, dapat mio, dapat kista, baru lagi ada kecelakaan juga. Pokoknya aku sudah dengar itu doa-doa, sebagian doa saya itu sudah alhamdulillah sudah terkabul. Tapi saya minta juga kan situ tidak akan ada ampun di dunia dan akhirat walaupun sudah terbayarkan. Itu aku minta kepada Allah, ya Allah. Jadi tidak lama kemudian sudah dengar macam-macam kabar gitu. Oke, jadi tidak usah heran kalau banyak korban yang marah sama Rusli Habibie atau kepada orang-orang, karena itu sesuai dengan kelakuannya Rusli Habibie. Oke, oh ya, tadi kan suami istri katanya kecelakaan, hati-hati hidungnya peset loh, jatuh lagi tanpa peset. Terus kalau masalah itunya si terongnya itu kan pernah ada sejarah juga sama aku, makanya aku bilang, hati-hati buta itu aku kita masih kurang tahu, cuma mereka yang kasih tunjuk katanya hati-hati pecah, karena dia bagaimanapun itu keperkasaannya Rusli Habibie itu kan pernah hampir cacat dulu di kaki saya dulu waktu lalu. Orang lain kan ules-ules, kalau aku kan